kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan ya kita boleh berjumpa lagi. Saya yakin bahwa kita sudah merasakan kebaikan Tuhan sampai pagi hari ini ya. Kita patut menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bekerja, dan sebelumnya Tuhan kami mau mengundang Tuhan hadir dalam setiap hati kami, pribadi kami, kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah ruangan kami. Biarlah kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk mengawali hari ini ya Bapa. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi penolong kekuatan bagi kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita buka dalam Filemon pasal 1, Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya dapat semua, saya akan membacakan bagi kita. Filemon. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah aku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa kitab Filemon merupakan surat kirimannya daripada Paulus kepada Filemon, seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan ya. Dia mempunyai seorang budak. Kita melihat di sana bahwa Paulus memberikan surat ini kepada Filemon untuk berterima kasih tentang kehadiran daripada budak yang dia ketemu di penjara pada saat itu ya, Onesimus ya. Kita melihat di sana bahwa Paulus menyampaikan suatu surat yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini bahwa bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita untuk belajar, atau kita harus mendoakan orang-orang yang kita ingat di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ini berarti di sana tentu saja Paulus mau supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Amin ya. Dalam kesibukan kita, apapun yang kita kerjakan, mungkin kadang-kadang kita pulang, kita capek, kita sudah terlalu sibuk dengan segala aktivitas kita, baik di kantor, baik di rumah. Tetapi kita boleh meluangkan waktu untuk menaikkan doa-doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan dalam doa-doa kita, kalau bisa jangan hanya kita sekedar berdoa untuk kepentingan pribadi kita, tetapi mari kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita ya, di bangsa kita, di provinsi kita, di kabupaten, kota, di kantor, dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu dalam kehidupan kita, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang belum pernah kita ketemu. Mari kita saling mendukung di dalam doa ya. Firman Tuhan katakan bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Kita tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang mungkin sejenak terlintas dalam pikiran kita, yang Tuhan taruh di dalam pikiran kita. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan juga memberkati mereka, melindungi mereka sama seperti Tuhan menyertai dan menjaga kita ya. Kalau kita melihat bahwa Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa dalam doa-doanya, jemaat-jemaatnya yang dia layani, entah sudah berjumpa secara langsung ataupun mungkin melalui surat saja, tetapi kita melihat bagaimana Paulus selalu menyampaikan atau mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang dia temui maupun dia dengar saja ya, karena walaupun di penjara dia mendengar tentang perkembangan iman jemaat yang sudah semakin bertumbuh, orang-orang Kristen yang berkorban untuk membantu pelayanan dia dan sebagainya. Itu dia selalu sampaikan di dalam doa-doa kita. Dan saya mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kita, khususnya di ruangan kita di kantor ini, bahwa kita mau untuk mendoakan orang-orang yang Tuhan percayakan di lembaga kita, lembaga pekerjaan, baik pemerintah maupun keluarga kita ya. Dan kita melihat di sini bahwa kita diajarkan bahwa mendoakan orang itu adalah suatu tugas yang sangat luar biasa kepada yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya yakin bahwa
ketika kita mendoakan orang lain, ada orang-orang juga yang akan mendoakan kita. Amin. Ya, kita ada sampai hari ini itu juga berkat doa-doa daripada orang-orang di sekitar kita, pemimpin kita, keluarga kita, dimanapun kita berada dalam persekutuan kasih Kristus. Saya percaya bahwa ada orang-orang juga yang selalu mendoakan kita. Karena itu mari jangan henti-henti kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.